wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kartika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari konversi energi, yaitu siklus Diesel. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu siklus Diesel, pertama-tama kita harus mengetahui dulu perbedaan antara siklus Diesel dengan siklus Otto, yaitu berada pada proses pembakaran motor bensin dan motor diesel. Kalau kita lihat pada motor bensin, bahan bakar dan udara akan masuk pada silinder atau ruang bakar ketika torak bergerak ke bawah, sehingga udara dan bahan bakar akan masuk ke ruang pembakaran atau silinder. Selanjutnya, ketika torak bergerak ke atas menuju titik mati atas, ada busi yang akan memercikan api, sehingga proses pembakaran terjadi akibat udara dan bahan bakar terbakar oleh adanya percikan api dari busi. Maka bisa dikatakan pada motor bensin pembakarannya diinisiasi oleh busi. Tetapi pada motor diesel tidak terdapatnya busi. Lalu bagaimana proses terjadinya pembakaran pada motor diesel? Kita ketahui dulu pada segitiga pembakaran. Ketika salah satu dari 3 komponen segitiga pembakaran tidak ada, maka proses pembakaran tidak akan terjadi. Misal, ketika udara tidak ada, maka temperatur tinggi dan bahan bakar tidak akan menyebabkan pembakaran. Lalu, ketika bahan bakar tidak ada, maka udara dan temperatur tinggi tidak akan menyebabkan pembakaran. Maka 3 komponen ini harus ada dalam sistem pembakaran. Temperatur tinggi tidak selalu api. Tidak selalu api. Jadi, proses pembakaran pada motor diesel diakibatkan adanya udara bertekanan pada ruang silinder ketika torak menuju ke TMA atau proses kompresi. Ketika udara bertekanan ini menjadi tinggi, udara menjadi tekanan yang sangat tinggi, maka temperaturnya pun akan naik jauh lebih tinggi. Sehingga ketika nozzle akan menyemprotkan bahan bakar secara bertahap, maka proses pembakaran pada motor diesel pun terjadi. Sehingga pembakaran pada motor diesel yaitu diinisiasi oleh kompresi atau udara bertekanan. Akibat dari proses pembakaran yang secara bertahap pada proses injeksi bahan bakarnya, maka bisa dilihat pada diagram PV, di sini P, di sini V, yaitu tekanan pada P2 dan P3 adalah konstan. Ini yang membedakan antara siklus diesel dengan siklus Otto, di mana siklus diesel adalah P2 sama dengan P3, sedangkan di siklus Otto yang konstan adalah volume, bukan tekanan, melainkan volume. Bisa kita lihat pada diagram PV, proses 1 ke proses 2 merupakan kompresi isentropik. Proses 2 ke proses 3 merupakan penambahan kalor bertekanan konstan. Proses 3 ke proses 4 merupakan ekspansi isentropik. Pada proses 4 ke proses 1 merupakan pelepasan kalor volume konstan. Q-out, di mana P4 sama dengan P1 sama dengan V maksimal, yaitu merupakan P di mana titik mati bawah. Selanjutnya, ketika volume dikompresi ke proses 2, di mana proses 2 merupakan volume minimum pada titik mati atas. Lalu pada proses penambahan kalor dari titik 2 ke titik 3,
di sini kita dapat volume 3. Volume 3 yaitu pada proses setelah terjadinya penambahan kalor. Jadi kita mendapatkan yaitu volume 1 sama dengan volume 4, volume 3, dan volume 2 atau volume minimum yang ada di titik mati atas. Oleh karenanya kita mendapatkan cut-off ratio. Cut-off ratio yaitu merupakan perbandingan antara volume setelah pembakaran dengan volume pada titik mati atas. Pada siklus diesel pun terdapat rasio, yaitu perbandingan antara volume maksimum dibagi dengan volume minimum, atau sama dengan volume pada proses 4 dengan volume pada proses 2, yaitu pada volume titik mati bawah atau volume pada titik mati atas. Karena siklus diesel pada pembakarannya diakibatkan oleh kompresi dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi, maka pada siklus diesel rasio kompresinya lebih tinggi dibandingkan rasio kompresi pada siklus Otto, di mana siklus Otto rasio kompresinya yaitu berkisar 8 sampai 12, sedangkan pada siklus diesel bisa mencapai 15 sampai 20. Oleh karenanya, siklus diesel mesinnya lebih kokoh dibandingkan dengan siklus Otto atau pada motor bensin. Lalu pada persamaan yang lainnya yaitu terdapat penambahan kalor pada tekanan konstan, di mana Qin sama dengan H3 dikurangi H2 sama dengan Cp dikali T3 dikurangi T2, di mana Cp merupakan specific heat pada tekanan konstan. Lalu pada Qout, persamaan ini sama seperti siklus Otto, di mana Qout sama dengan U4 dikurangi U1 sama dengan Cv dikali T4 dikurangi T1, di mana Cv merupakan specific heat pada volume konstan. Terdapat pula persamaan yaitu efisiensi. Persamaan ini sama seperti persamaan efisiensi di siklus Otto, di mana siklus diesel sama dengan W net dibagi Qin sama dengan 1 dikurangi Qout per Qin. Di atasnya terdapat diagram TS, di mana diagram TS ini di sini T, di sini S. Pada proses 1 menuju ke proses 2 itu terjadi pada entropi konstan S1 sama dengan S2. Dilanjutkan dengan proses 2 ke proses 3 merupakan penambahan kalor atau Qin pada tekanan konstan, di mana lanjut 3 ke 4 merupakan ekspansi pada entropi konstan, yaitu S3 sama dengan S4. Proses 4 ke proses 1 merupakan pelepasan kalor atau Qout pada volume konstan. Sekian penjelasan tentang siklus diesel dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.